Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL dalam belajar CSS Coding sebentar saja. Kali ini kita akan membahas tentang pseudo selector empty ya. Jadi apa itu empty? Jadi empty itu digunakan ketika misalkan kita punya div atau paragraf ya yang kosong isinya, maka selector itu berfungsi. Seperti ini, misalkan kita punya div yang berwarna eh, pink ya, warna pink. Kita misalkan definisikan, oh ini backgroundnya warna pink, kemudian colornya warna putih. Maka ketika ini kan ada teksnya ini berisi gitu ya, tapi ketika dia kosong itu kita bisa definisikan kalau backgroundnya itu warnanya biru ya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika div itu di paragraf atau elemen HTML apapun, ketika dia kosong, dia bisa di style dengan style yang berbeda dengan ketika ada isinya. Bagaimana maksudnya? Oke, kita langsung coding saja supaya kalian memahami apa maksud dari pseudo selector empty ya. Oke, ini sudah ada codingan seperti ini. Jadi sekilas ini kan emang nggak kelihatan ya. Misalkan ini berisi, kemudian ini saya punya dua paragraf. Yang pertama ada teksnya ini berisi, kemudian yang ini kosong. Ini sebenarnya dianggap kosong karena ini di komen ya. Jadi komen, jadi dia dianggap komentar. Jadi ya kosong gitu. Sebenarnya sama kayak gini. Nah, kayak gini sebenarnya sama. Cuma ini saya kasih komen biar untuk memudahkan aja ya. Nah, untuk bisa tahu, misalkan kita kasih eh, paragraf itu kita kasih border ya. Ini kita bakal tahu nih. Kalau ternyata di sini itu ada, nah ini ada kelihatan kan di sini, kelihatan kan paragrafnya. Oke, kita kasih font size-nya misalkan digedein 20 pixel ya, kurang gede ya. Oke, 40 pixel. Nah, di sini bakal kelihatan bordernya misalkan 2 pixel ya. Nah, di sini bakal kelihatan kalau ini ada paragraf kosong nih. Misalkan kasih padding ya. Kita kasih padding biar makin kelihatan. 1 rem. Nah, ini maka ada paragraf ini berisi, kemudian ini kosong. Nah, seperti itu. Kemudian di mana dari sisi kita menggunakan pseudo selector empty. Oke, kita kasih p misalkan empty. P empty ya, seperti ini ya. Kita misalkan definisikan nih, kalau misalkan yang P biasa itu ada paddingnya ya, atau misalkan ya paddingnya, yang paling kelihatan paddingnya. Kita kasih padding 0, maka dia hilang. Apalagi misalkan bordernya itu kita kasih unset ya. Nah, hilang, benar-benar hilang. Jadi ketika dia beneran kosong, maka paragraf tersebut benar-benar hilang, nggak ada stylingnya. Styling yang dari awalnya itu yang kita setting paddingnya 1 rem, kemudian bordernya ada bordernya, misalkan kita kasih color lah, kita kasih background ya, misalkan kita kasih background yellow ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini tuh misalkan ini kita komen semua ya. Nah, misalkan kita styling berbeda, misalkan backgroundnya red itu juga bisa. Nah, kayak gitu. Jadi pseudo selector empty itu tujuannya buat eh, membuat style ya, buat elemen HTML yang kosong. Fungsinya apa sih? Kalau di dunia nyatanya, apa ya? Di real project ya. Di project nyatanya itu ketika kalian tuh punya beberapa div ya, beberapa div. Kemudian ketika memainkan interaksi pakai JavaScript. Nah, ketika div-nya itu ada isinya, maka harusnya ada paddingnya. Nah, tapi ketika dia lagi kosong, nah itu gimana caranya biar div tadi itu stylenya tetap ada, tapi ketika kosong maka paddingnya itu dihilangkan, paddingnya dibuat 0 supaya tidak mengganggu tampilan. Nah, seperti kayak gitu. Nanti kalian bakal menemukan apa kasus nyatanya itu
di project-project yang menggunakan JavaScript ya. Biasanya pakai jQuery atau intinya sih interaksi ya, interaksi ada atau animasi itu biasanya sering memakai PMT ini. Misalkan apa pseudo selector entry ini, MT. Jadi misalkan seperti ini ya. Oke, kalau misalkan kita coba, ini kan kalau P-nya kayak gini kan dianggap kosong ya. Nah, bagaimana kalau P-nya ini saya kasih spasi kayak gini? Ini kan komen ya. Nah, ternyata masih dianggap ada isinya. Kenapa ini seperti ini dianggap ada isinya? Karena ada yang istilahnya white space ya. Jadi white space itu bisa berupa enter, bisa berupa spasi, itu bisa dianggap ada isinya ya. Coba kita spasi ya. Nah, ini saya tambah spasi ya. Tambah spasi aja, dia langsung dianggap tidak empty ya. Jadi kalau misalkan ini spasinya saya hapus, dia dianggap empty. Nah, ini spasi atau enter di dalam HTML ya, dalam kode HTML tuh tidak benar-benar dianggap empty ya. Jadi dianggap ada isinya, meskipun cuma spasi atau enter ya. Jadi begitu. Mungkin dari sini, jika kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe ISKL ya, supaya kalian mendapatkan trik-trik CSS ya, yang tidak ada di tempat lain, yang mungkin jarang dijelaskan di website-website lainnya. Karena CSS yang dibahas di ISKL ini biasanya berdasarkan real ya, real project yang pernah saya kerjakan. Oke, gitu dulu. Terima kasih.